Untuk burung-burung itu yang jelas berburulah burung yang tidak dilindungi saja ya. Gak semudah sing sampean bayangne rek. Sepote langsung nek dalan penak beraspal atau makadaman gak wis jenenge gak berburu ngono. Jenenge JJ. Jalan-jalan. Assalamualaikum sobat bediler, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin. Halo sobat bediler, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja, dan alhamdulillah kabar saya di sini juga baik-baik saja. Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat bediler, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi makanan apa saja yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan di hutan. Nah, terus buruan. Nah, untuk buruan itu hewan apa saja yang bisa dimanfaatkan atau boleh diburu di hutan. Nah, yang jelas kalau berburu, berburulah yang bijak, meskipun itu hewan itu buas atau tidak. Yang jelas kalau di hewan itu dilindungi, jangan diburu. Karena untuk hewan yang dilindungi yang jelas untuk kelestariannya itu dijaga, karena mungkin ekosistemnya itu semakin berkurang dan semakin sedikit. Jadi hewan yang dilindungi itu biasanya kayak apa ya, hampir punah. Nah, jadi kalau hewan yang dilindungi itu jangan diburu, meskipun itu hewan buas ataupun tidak buas. Nah, untuk makanan ya, biasanya kalau berburu di hutan itu yang jelas bawa dulu peralatan berburu. Peralatan yang perlu dibawa itu apa saja? Yang jelas bawalah peralatan seperti pisau, kompor portable yang kecil itu, terus bawa bumbu-bumbu masak. Yang jelas kalau bumbu-bumbu masak itu jangan bawa bumbu yang ribet. Nah, bumbu yang simpel-simpel saja, atau bumbu yang bumbu kemas yang sudah diracik. Jadi nggak perlu bawa bumbu kayak berambang bawang sak sembarangnya itu lengkap, nggak usah. Yang jelas bumbu racik ae. Lek saya senengi jenis apa ya, bumbu racik ya masako wis simple bumbu. Seperti kecap sama apa kuwi? Cabai. Untuk tumbuhan-tumbuhan atau tumbuhan di sekitar yang bisa dimanfaatkan itu apa saja? Nah, yang biasanya dimanfaatkan oleh pemburu. Nah, kalau saya pribadi ya, itu saya sering mencari itu kalau yang bisa dimanfaatkan di alam sekitar itu pertama pakis. Ya, pakis itu jelas bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua rebung. Nah, kalau di hutan itu banyak sekali rebung. Kalau buah-buahan itu juga sangat banyak sekali. Kalau di hutan itu banyak sekali buah. Nah, yang jelas jenisnya itu banyak sekali kalau buah di hutan itu. Nah, nggak perlu disebutkan satu-satu, lek di alas sih wis akeh buah. Nah, yang jelas untuk yang bisa dimanfaatkan sing penak digoleki, yang jelas kalau untuk tumbuhan itu ada dua macam. Kalau tumbuhan yang merambat itu biasanya bisa dilihat itu dari lingkarnya atau apa ngaran nih, putarannya. Kalau tumbuhan yang merambat itu kalau putarannya ke kanan itu biasanya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa dimakan. Kalau putarannya itu ke kiri biasanya tumbuhan itu tidak bisa dimakan. Kadang tumbuhan itu gatal atau beracun, itu dia putarnya ke kiri. Nah, ini rodok tinggi ilmu lek di hutan rek. Jadi kalau ke kanan atau tenan ngono lah. Lah dilek omah ke kanan lah. Kalau putarnya itu ke kanan biasanya tumbuhan itu bisa dimanfaatkan. Kalau tumbuhan itu putarnya ke kiri biasanya kalau nggak gatal beracun. Nah, jadi rawe kayak puternya ya kiwa. Terus jenis apa nah kayak, nah itu putarnya ke kiri. Kalau sembuan apa kacang apa anu, nah itu biasanya putarnya ke kanan. Terus untuk hewan buruan. Untuk hewan buruan yang bisa dimanfaatkan atau boleh diburu itu apa saja? Nah, kalau hewan buruan itu ada tupai, ada burung, ada garangan, ada yang jelas
Untuk burung-burung itu yang jelas berburulah burung yang tidak dilindungi saja ya. Seperti punai atau sejenisnya. Biasanya kalau punai itu untuk burungnya itu masih sangat banyak sekali. Nah, jadi masih banyak sekali untuk punai di daerah Jawa Timur itu masih banyak sekali. Yang jelas untuk spotnya pun juga nggak mudah. Nah, spotnya juga nggak semudah sing sampean bayangne rek. Spotnya langsung nek dalan penak beraspal atau makadaman gak, jenenge gak berburu ngono. Jenenge JJ. Jalan-jalan. Serempet. Nah, kalau buruan itu yang tidak dilindungi saja ya. Kalau berburu itu yang buruan yang tidak dilindungi. Seperti hama babi itu juga tidak dilindungi. Garangan juga tidak dilindungi. Tupai juga tidak dilindungi. Kameramen saya itu tidak dilindungi. Jadi nanti kalau ketemu sama kameramen saya itu nanti tidak apa-apa, ditindik kupingnya. Nah, jadi banyak sekali, nggak perlu disebutkan satu persatu. Yang jelas berburulah yang bijak. Lek ketok iki buruan, wah iki kewane gede tapi dilindungi, meskipun itu hewan buas jangan diburu. Nah, terus untuk edukasi cara berburu yang baik. Nah, cara berburu yang baik itu kalau kalian menyisir dengan cara menyisir atau berkelompok, yo lek iso lebih dari 4 orang. Nah, kalau berburu menyisir itu lebih dari 4 orang. Yang jelas berburu niku yo pelencar ya. Oh gak dadi siji, lek dadi siji gak usah berburu. Gerilya jenenge ngono. Gerilya. Nah, soalnya aku yo biyen yo ngono gerilya, menembak istri saya. Alah kok maling menembak istri saya bareng. Nah, malam. Menembak istri saya. Hop, nah, kalau berburu itu kadang siang, kadang malam. Nah, kalau menembak buruan itu yang jelas berburu dengan hewan-hewan yang tidak dilindungi saja. Terus cara berburu yang baik itu kalau membidik di atas sekalian laras itu ke atas atau senapan Anda ke atas. Kalau di bawah sekalian ke bawah. Nah, kalian harus memikirkan jarak jangkau senapan Anda juga. Terus jarak apabila ada mimis yang lolos itu kemana larinya. Nah, kuwi kudu saman perhitung nih ya, saman kudu saman apa kuwi saman eling-eling. Lek nang isor kudu lek iso ke tanah. Nah, ke tanah. Jadi kalau nggak kena buruan itu larinya ke tanah. Jangan pernah sekali-sekali membidik dengan sasaran kenceng. Nah, kenceng itu bahaya, rek. Jadi soalnya saman nek pemah berburu dengan lebih dari 4 orang itu dulure saman kan di endi gak roh. Nah, apalagi di hutan. Oke, jadi cukup itu saja untuk edukasi cara berburu hewan yang bisa diburu, terus tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan di hutan. Sebenarnya banyak sekali tapi tidak perlu disebutkan satu-satu. Nah, oke, cukup sekian dari saya untuk edukasi hari ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.